Halo nurse, halo sobat sehat semua. Kali ini adalah edisi yang sangat spesial. Kenapa? Karena saya coba kolaborasi dengan perawat profesional yang ada di luar negeri. Saat ini saya kolaborasi dengan perawat yang ada di Jepang, dan perawat ini cukup luar biasa dan cukup melanglang buana di luar negeri, dan beliau sudah beberapa tahun berada di luar negeri dan insya Allah akan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada kita. So, jangan lupa like, komen, share kepada teman-teman kalian semua agar kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru dan kita mendapatkan informasi yang baru. Siapakah beliau? Kita simak video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan konnichiwa. Alhamdulillah kabar baik di sini dan semoga di situ juga. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Tretan Yusril Mahendra yang saat ini bekerja sebagai tenaga perawat di Saudi Arabia. Pertanyaan yang diajukan menarik dan lumayan banyak sehingga membuat saya tertarik untuk membahasnya. Sebelum menjawab pertanyaan dari Nurse Yusril Mahendra, saya diminta untuk memperkenalkan diri menggunakan bahasa Jepang. Oke, minasan konnichiwa. Watashi no namae wa Sohibul Muayyan to mushimasu. Indonesia no Madura Sampang kara kimashita. Nihon de kaigo toshite hataraite masu. Mou 4年間ですね。あっという間ですね。ユスリル・マヘンドラさんと同じ看護大学に卒業しました。はい、どうぞよろしくお願いします。Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Adakah peristiwa lucu dan menegangkan seperti pernah menangani pasien gawat darurat lah intinya. Untuk peristiwa lucu dan menegangkan pada saat saya bekerja di Jepang itu di mana pada saat saya tidak mengerti bahasa Jepangnya apa, yang diperintah apa dalam bahasa Jepang. Itu menurut saya lucu, karena waktu itu kondisinya gawat darurat, jadi saya diperintah untuk mengambil alat tensi darah itu yang manual. Nah, dalam penyebutan bahasa Jepang berbeda dengan penyebutan tensi biasa gitu. Ya, agak sedikit cekcok dan menegangkan, dan itu juga lucu karena saya tidak mengerti, dan orang Jepang yang lainnya pun melihat saya tidak mengerti dan mengambilnya salah. Itu meskipun menegangkan terkesan lucu, pokoknya waktu itu lucu dan menegangkan gitu. Kira-kira seperti itu. Pertanyaan selanjutnya di sini memasuki pertanyaan yang agak sulit untuk saya jawab, namun saya akan jawab sebisa saya. Pertanyaannya adalah, apakah di Jepang masih konsisten dengan pengobatan tradisional atau kompo? Sepertinya Mas Yusril juga paham tentang pengobatan tradisional di Jepang atau yang biasa kita sebut kampo. Di sini saya akan jawab mengenai obat tradisional Jepang atau yang biasa disebut dengan kampo. Memang Jepang masih kuat menggunakan obat kampo ini. Nah, saya pribadi masih perlu banyak belajar tentang obat kampo ini karena banyak sekali jenis-jenisnya dan nomor-nomornya. Masalah warna atau nomor itu ada artinya semuanya di sini, dan itu harus dipelajari dalam bahasa Jepang. Kebetulan pasien-pasien saya itu masih banyak yang menggunakan obat kampo tersebut. Jadi saya akan sepil salah satu jenis obat kampo di Jepang. Kira-kira seperti ini. Pertanyaan selanjutnya yaitu, adakah kebijakan rumah sakit terkait penggunaan kampo dalam perawatan pasien? Jadi di sini teman-teman, mengenai obat kampo, untuk kebijakan-kebijakannya saya tidak terlalu paham detail. Cuman menurut analisa saya, di dalam rumah sakit itu untuk pengobatannya, dokter itu sudah meresepkan bahwa ada obat tradisional, ada obat kimianya juga dibarengin gitu teman-teman. Jadi pasien itu menerima pengobatannya itu ini kampo, dan pasien-pasiennya juga paham
oh ini kampo. Kebanyakan pasien-pasien di Jepang itu kooperatif dan paham, dan edukasi dari pihak tenaga kesehatan, tenaga medis, dokter dan lain sebagainya itu tidak hanya edukasi via verbal saja. Jadi pasien itu ketika mendapatkan resep obat, mendapatkan terapi obat itu dijelaskan, dan obatnya itu diprintkan jenis obatnya apa, kandungannya apa, efek sampingnya apa, semuanya pasien itu menerima, dan tidak perlu nanya lagi ini obat apa. Nyampe di rumah, di tempat pelayanan kesehatan pun yang disebut shisetsu pun, itu nanti si pasien itu masih membaca obat apa, efeknya apa, untuk apa, itu semuanya dijelaskan via print, via file juga, pokoknya via printan itu semuanya bisa dipelajari. Saya penyakitnya apa, saya kenapa dikasih obat ini, pokoknya luar biasa menurut saya. Itu budaya yang perlu kita contoh edukasi dalam mengedukasi pasien gitu. Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana teknologi seperti robotika dan AI digunakan dalam mendukung tugas perawat di Jepang? Oke. Mengenai teknologi yang mendukung kinerja kita sebagai tenaga kesehatan itu di Jepang banyak sekali ya, karena Jepang itu memang terkenal teknologinya. Jepang itu banyak sekali teknologi yang di luar nalar gitu. Salah satu contoh, di rumah sakit saya itu ada pasien yang harus dirawat secara terus-menerus berkepanjangan, dan kondisi seperti ini kalau di Indonesia itu memang harus dirawat di ICU, harus bergantungan dengan salah satu alat gitu. Cuman kalau di Jepang itu ada di pasien saya yang di kursi rodanya itu sudah tersetting alat-alat yang mendukung perawatan gitu, seperti alat monitor untuk semuanya seperti yang ada di ICU. Yang kita tahu yang di ICU itu ada yang portable, yang disetting, yang dibikin sama teknologi Jepang, yang satu set dengan kursi rodanya gitu, sehingga membutuhkan perawatan yang berkepanjangan. Pasien seperti ini biasanya itu memang perawatnya khusus, sehingga membutuhkan perawat-perawat pendukung seperti asisten perawat juga ada di sini, yang bisa dikatakan bahwa satu pasien saja bisa membutuhkan 3-4 perawat gitu, karena juga harus memonitoring si pasien, dan si perawatnya juga bergantian untuk shift-shiftnya, dan memonitoring pasien selama 24 jam. Dan ada lagi salah satu teknologi yang menurut saya sangat mendukung sekali ketika bekerja di ruang biasa. Itu mungkin di Indonesia mulai ada, mungkin ya, nggak tahu juga, saya belum pernah lihat. Cuman di sini kalau kita mau memberikan obat kepada pasien itu kan rawan sekali salah ya, karena pasien-pasien di Jepang itu namanya banyak yang sama karena menggunakan nama marga. Jadi untuk ngasih obat ke pasien itu supaya tidak salah, ada salah satu alat seperti alat di kasir gitu ya, barcode, dan mungkin ada yang lebih canggih juga. Sekarang ada yang menggunakan Face ID gitu. Jadi ada sebuah tablet atau handphone yang digunakan rumah sakit. Kalau nanti mau ngasih obat ke pasien A misalkan, nanti dia suruh menghadap tablet atau di barcode, itu keluar semua datanya, dan obat tersebut benar gitu, benar obat. Jadi resiko untuk salah obat di Jepang itu sangat minim sekali gitu, dengan terbantu teknologi seperti itu. Mungkin di negara lain seperti di Arab rasanya ada lah alat yang seperti itu. Dan kalau di Indonesia pun rasa-rasanya dengan perkembangan teknologi seperti ini,
rasa-rasanya sudah mulai ada. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat tentang penggunaan robot untuk membantu tugas keperawatan fisik seperti memindahkan pasien? Oke ya. Ya memang tadi yang saya sampaikan di Jepang itu untuk teknologinya luar biasa. Bahkan ke depan memang hampir semua pekerjaan mau diambil alih oleh robot karena benar di Jepang kekurangan tenaga kerja. Berdasarkan pengalaman saya, banyak sekali memang alat-alat, mesin-mesin yang membantu kita untuk bekerja gitu, seperti memindahkan pasien tersebut, seperti memandikan pasien, sudah tidak membutuhkan banyak tenaga manusia. Cuman kita sebagai manusia itu hanya membantu saja, membantu mengoperasikan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana budaya di Jepang tentang kesehatan? Tentang budaya kesehatan di Jepang, hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan. Itu adalah budaya kecil, sepele bagi kita, namun efeknya luar biasa bagi kesehatan. Yang pertama yaitu kesehatan lingkungan. Lingkungan di Jepang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat segar gitu. Sehingga udaranya yang kita hirup itu segar bagi tubuh kita ya. Itu karena budaya kecil, budaya yang kita anggap sepele, itu sangat ngefek sekali bagi kesehatan. Yaitu tadi kesehatan lingkungan yang berdampak kepada kesehatan fisik kita. Oke, pertanyaan terakhir ini ya. Bagaimana peran pemerintah terhadap kesehatan? Baik, peran pemerintah di sini terhadap kesehatan sangat aktif sekali. Yaitu bisa dilihat dari penerapan pembayaran hokeng atau asuransi gitu ya. Jadi tidak hanya peran pemerintah saja, namun melibatkan peran masyarakatnya juga harus membayar yang namanya hokeng atau asuransi. Jadi keduanya saling berperan, tidak hanya peran pemerintah. Perannya sebagai masyarakat, kita harus membayar asuransi tersebut, dan perannya pemerintah juga memberikan fasilitas apa yang kita bayar. Nah, asuransi ini di Jepang itu diklaim hanya 70%. 30%-nya kita bayar sendiri. Nah, ketika kita sudah memasuki masa pensiun, yang kita bayarkan asuransi tersebut, itu kita akan mendapatkan pengembalian. Seperti pelayanan setelah lansia, itu kita akan mendapatkan apa yang kita bayar dulunya gitu. Dan itu banyak sekali jenisnya di sini. Itu salah satu peran penting pemerintah. Dan apa yang kita bayarkan seperti pajak atau asuransi itu dikembalikan kepada diri kita. Dan semuanya itu ada rekapannya. Dan setiap tahunnya penduduk Jepang, bahkan penduduk asing sekalipun, itu melakukan nenmatsu chose atau penyesuaian pajak, penyesuaian yang kita bayarkan ke pemerintah ya. Yang kita bayarkan ke pemerintah itu kita sesuaikan berapa, dan suatu saat nanti akan mendapatkan pengembalian berapa gitu. Semuanya sudah diatur sama pemerintah. Jadi peran pemerintah aktif, peran masyarakatnya juga aktif. Seperti itu kira-kira. Beberapa pertanyaan sudah saya jawab. Apabila ada kesalahan atau ketidakpuasan dari jawaban saya, mungkin bisa dimaklumi atau bisa diberikan saran di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.